Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amrina Izatika MPT, selaku dosen mata kuliah perspektif global dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur dan sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Rasulullah kita Muhammad SAW. Pada hari ini saya Ibu Kurniawati sebagai moderator akan memandu diskusi kali ini. Topik yang akan kita bahas yaitu perspektif global dalam politik, antropologi, dan sosiologi. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Galatia Galuh Ivanka sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Rizal Hadib sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Ibu Kurniawati sebagai pemateri ketiga. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Galatia Galuh Ivanka. Pada Galatia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya sebagai pemateri 1 untuk memaparkan materi tentang perspektif global dalam politik, antropologi, dan sosiologi. Selanjutnya. Aku ya? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah sebagai proses di mana antar individu atau kelompok menghasilkan suatu pengaruh terhadap dunia. Pengertian globalisasi dari beberapa para ahli. 1. John L. Tucker dalam Triarta, perspektif global adalah pendidikan yang diarahkan pada pengembangan wawasan global yang mempersiapkan anak didik generasi muda menjadi manusiawi, rasional, sebagai warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan. Kedua, National Curriculum for the Social Studies dalam Ciarta adalah pendidikan global berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan wawasan generasi muda tentang dunia dengan penekanan pada saling hubungan antar budaya, antar individu, dan bumi sebagai tempat hunian manusia. Tiga, American Association of Colleges for Teacher Education dalam Ciarta. Pendidikan global adalah proses untuk membekali peserta didik tentang wawasan global sehingga mampu menjelaskan berbagai peristiwa global yang makin meningkat ketergantungannya, baik ketergantungan antar negara dan antar budaya. Yang keempat, Triarta DKK. Perspektif global pada hakikatnya adalah upaya pendidik untuk menanamkan pada diri anak didik tentang wawasan global dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterangan yang dibutuhkan untuk secara efektif di dalam dunia yang memiliki sumber daya terbatas, keanekaragaman etnik, kemajemukan budaya, interaksi, dan interdependensi yang makin meningkat. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada Galatia Galuh yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizal Habib. Kepada Muhammad Rizal Habib dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan global, dari posisi kepentingan dunia atau internasional. Baik, yang kedua adalah perspektif dari visi politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok.
Nah, jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya. Nah, di sini ada jenis hubungan regional, yaitu jangkauannya antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan. Maksudnya tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian jenis hubungan internasional. Di situ jangkauannya antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Kemudian jenis hubungan global, yaitu antar semua bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah perspektif global dari visi antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Nah, antropologi adalah studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat worldwide, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Iptek yang terus berkembang merupakan produk akal pikiran manusia. Manusia harus mengembangkan dan meningkatkan daya pikir yang aktif, kritis, agar dapat menghindar dari ketergantungan terhadap iptek. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iin Kurniawati. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perspektif global dari visi sosiologis. Menurut Hankis, Price, H.P. DKK 1982 halaman 302, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri, atau yang disebut lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang melalui dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, lokal, provinsi, sampai ke tingkat internasional antar bangsa. Selanjutnya, motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya hubungan antar produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Kegiatan sehari-hari seperti belajar dan olahraga juga merasakan dampak globalisasi, misalnya pertukaran pelajar dan pertandingan olahraga antar negara seperti Asia Games atau Olimpiade. Hubungan antar manusia sudah semakin meluas. Mungkin cukup materi dari saya. Selanjutnya, berakhir sudah materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.